Baik, pada video kali ini kita akan berdiskusi terkait bagaimana mengidentifikasi isu. Dalam mengidentifikasi isu, kita harus mengkaitkan dengan agenda 3. Apa saja agenda 3 yang harus kita kaitkan? Pertama adalah manajemen ASN. Isu tersebut apakah ada kaitannya dengan profesionalisme ASN, kinerja unit yang buruk atau kinerja individu yang buruk, lalu ada kaitan dengan etika atau etos kerja maupun motivasi pegawai. Ini adalah isu yang bisa kita angkat kaitannya dengan manajemen ASN dalam rancangan aktualisasi. Kemudian yang kedua adalah pelayanan publik. Nah, misalnya adanya pelayanan yang berbelit-belit, rumit, tidak transparan, pegawai yang kurang ramah, tidak pastinya proses perizinan, kemudian waktu tunggu lama, adanya pungli, kurangnya peduli atau kurang nyaman, dan tidak berpihak pada disabilitas. Ini kaitannya dengan pelayanan publik sebagai isu. Dan terakhir adalah whole of government. Misalnya ada isu terkait integrasi data, integrasi sistem, networking, atau koordinasi antar lembaga atau antar instansi. Nah, identifikasi isu juga ini dapat kita kaitkan dengan 7 isu kontemporer pada agenda 1, seperti korupsi, narkoba, terorisme, money laundering, proxy war, kejahatan dunia maya. Sepanjang isu-isu tersebut ada relevansinya dengan tusi peserta dan keterkaitan dengan agenda 3. Baik, kita lihat satu persatu. Dalam melakukan penetapan isu, kita harus bisa melakukan dengan kemampuan dengan environmental scanning. Peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitasnya. Apa hubungan sebab akibatnya? Yang kedua adalah problem solving, mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan menetapkan aktor terkait dan perannya masing-masing. Nah, ini problem solving. Dan terakhir adalah melakukan analisis, mampu berpikir konseptual, mengkaitkan dengan substansi mata pelatihan, mampu mengidentifikasi implikasi, dampak manfaat dari sebuah pilihan kebijakan program maupun kegiatan tahapan kegiatan. Kemudian selanjutnya, dalam melakukan penilaian kualitas isu, kita bisa menggunakan teknik analisis USG. Urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis atau ditindaklanjuti. Kemudian seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul. Kemudian growth, seberapa besar kemungkinan buruknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Jadi kita kasih bobot nilainya 1-5. Kalau 1 itu sangat tidak urgent, 5 itu sangat urgent. Sebagai contoh di sini kita melakukan scanning environmental. Jadi seorang ASN bekerja membantu pimpinan merasakan ada hal yang diperbaiki atau disempurnakan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Jadi ada 5 isu, ada 4 isu di sini. Yang pertama, masih lambatnya penyusunan laporan evaluasi. Kemudian bentuk laporan yang tidak standar. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan monep yang bervariasi. Dan terakhir, penyajian data alumni yang responsif. Nah, siapa aktor dan perannya? Nah, kita lakukan analisis dengan teknik USG. Jadi kalau bobotnya 1 itu tidak urgent, atau tidak serius, atau toleransinya sangat lama. Nah, kemudian bobotnya 5 itu sangat urgent, sangat serius, atau harus ditangani segera terkait USG-nya. Nah, di sini kita lihat ada masalah A, masalah B, masalah C. Kita kasih bobot. Urgensinya berapa nilainya, seriusnya seberapa, growth-nya berapa, lalu kita total, tambahkan semuanya, lalu kita lihat mana nilainya yang paling tinggi, itu menjadi prioritas. Di sini masalah B adalah yang menjadi prioritas. Nah, pertanyaannya bagaimana menentukan nilai bobot-bobot ini? Nah, untuk menentukan skor ini didasarkan data dan bila mana perlu dikaji dalam FGD dengan melibatkan mereka yang mengetahui persis tentang masalah yang dimaksud. Atau bisa menyebarkan dalam kuesioner, misalnya kepada rekan kerja kita yang lebih senior atau kepada atasan kita untuk menentukan menurut Bapak Ibu mana yang urgent. Jadi dia mengisi bobotnya, nanti dari beberapa responden kita rata-rata nilainya. Nah, itulah yang menjadi prioritas kita. Nah, pada kasus yang tadi, 3 tadi, kita mendapatkan yang menjadi prioritas adalah penyusunan laporan evaluasi. Nah, dalam merumuskan masalah tersebut, pernyataan masalahnya itu harus ditulis singkat dan jelas. Dan memuat fokus, lokus, dan pernyataannya negatif. Nah, kita rumuskan isunya adalah masih lambatnya penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan diklat pada pusdiklat. Nah, pernyataan negatifnya adalah masih lambatnya, kemudian fokusnya adalah
penyusunan laporan evaluasi. Lokusnya tempatnya di mana? Di Pusdiklat. Nah, seperti itu. Jadi harus jelas di mana lokasinya, di mana fokusnya, dan apa permasalahannya. Kemudian selanjutnya kita tetapkan judul gagasan kreatifnya. Setelah didapatkan isu yang paling urgent, ditetapkan judul yang paling dengan kalimat yang positif. Contohnya bisa menggunakan kata optimalisasi, peningkatan, mewujudkan, dan lain-lain. Nah, gagasan kreatif dari permasalahan tadi adalah melakukan optimalisasi Google Suite dalam penyusunan laporan evaluasi di Pusdiklat. Jadi bagaimana mereka bekerja secara berkolaborasi dalam menyusun laporan evaluasinya. Nah, ini nanti masuk ke kegiatan-kegiatan dalam penyusunannya. Demikian video terkait identifikasi isu dengan metode USG. Terima kasih.